semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta untuk boleh menthabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh Elohim kita dan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, serta melalui pertolongan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Ayub 42 ayat 2, firman Tuhan, "Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Firman Tuhan itu ya dan amin, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan tidak pernah lalai dalam memelihara kehidupan kita dan menggenapkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, apakah Tuhan ada berjanji kepada saudara secara khusus? Nantikanlah Dia. Nantikanlah Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan, itu Tuhan pasti akan menggenapinya. Maka kita, saudara dan saya, akan bersukacita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari bermazmur, Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita mau memuji Tuhan dengan Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan memimpin pembacaannya bagi kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bisa mengikuti dan juga membaca dari tempat kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Mazmur Daud. Aku akan menyanyikan kebaikan dan keadilan kepadamu, ya Yahweh. Aku akan bermazmur. Aku akan berlaku bijaksana di jalan yang sempurna. Kapankah engkau akan datang kepadaku?
Aku akan berjalan dalam ketulusan hatiku di tengah keluargaku. Aku tidak akan menempatkan perkara yang jahat di hadapan mataku. Aku membenci kelakuan para pembelot. Hal itu tidak akan melekat padaku. Hati yang curang akan menjauh daripadaku. Aku tidak akan mengenal kejahatan. Siapa yang memfitnah sesamanya dengan diam-diam, aku akan membinasakannya. Aku tidak tahan terhadap orang yang bermata angkuh dan berhati sombong. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setia di negeri itu, sehingga mereka dapat tinggal bersamaku. Ia yang berjalan di jalan yang sempurna akan melayaniku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat dalam Mazmur ini, adalah satu komitmen Daud di hadapan Tuhan untuk menjaga hidupnya dengan sebaik-baiknya. Menyanyikan kebaikan dan keadilan, berlaku bijaksana dan sempurna, tidak menempatkan perkara yang jahat di hadapan mataku. Hati yang curang menjauh daripadaku. Aku tidak mengenal kejahatan. Ini adalah respon yang benar di hadapan Tuhan terhadap kasih setia yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Jika kita mengasihi Tuhan, biarlah kita menjaga hidup kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian layak dipuji disembah. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Melukiskan kebesaran
selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini adalah hari Sabat-Mu, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Kiranya nama-Mu ditinggikan, dibesarkan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan meneguhkan, memberikan arahan, dan juga penghiburan bagi setiap kami dalam menjalani hari-hari kami yang Tuhan sudah percayakan untuk kami lakukan. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, masih dalam suasana memperingati turunnya Roh Kudus, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kisah para rasul, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Para rasul, ayat yang keempat, bukan ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Bisakah saya minta untuk Eli membaca ayat 1 sampai 11? Ya, Eli membaca ayat 1 sampai 11. Kemudian nanti Cik Sian membaca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Apakah di situ ada Eli? Ada. Ya, silakan. Eli membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya.
Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 11. Sementara Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak itu, datanglah imam-imam dan komandan pengawal baik serta orang-orang Saduki kepada mereka. Mereka sangat marah karena keduanya mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari kematian. Mereka menangkap keduanya dan menempatkannya ke dalam penjara sampai keesokan harinya. Karena hari sudah petang, namun banyak dari mereka yang mendengarkan firman itu menjadi percaya, dan jumlah mereka bertambah menjadi kira-kira 5.000 orang pria. Keesokan harinya di Yerusalem berkumpullah para pemimpin dan para tua-tua serta para ahli Taurat dan imam besar Hanas, beserta Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang yang berasal dari keturunan imam besar. Mereka menempatkan Petrus dan Yohanes di tengah-tengah dan bertanya dengan kuasa, apakah atau dalam nama siapakah kamu melakukan hal ini? Lalu Petrus yang dipenuhi Roh Kudus menjawab, "Hai pemimpin bangsa dan tua-tua Israel, jika hari ini kami diperiksa karena perbuatan baik kepada yang sakit sehingga ia disembuhkan, maka kamu semua dan seluruh bangsa Israel harus tahu bahwa orang ini sembuh dan berdiri di hadapanmu karena nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan dan yang telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Yesus inilah batu yang dibuang olehmu, hai tukang-tukang bangunan, namun dia telah menjadi batu penjuru." Amin. Ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Karena melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama keduanya, maka mereka tidak dapat mengatakan apapun untuk membantahnya. Setelah memerintahkan keduanya pergi dari ruang sidang Sanhedrin, mereka pun berunding. Katanya, apakah yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Karena di hadapan semua orang di Yerusalem, mereka telah nyata-nyata melakukan mujizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Coba diangkat ke atas. Namun 17. Namun supaya hal ini tidak makin tersebar kepada orang banyak, kita harus mengancam mereka untuk tidak berbicara lagi kepada siapapun dalam nama itu. Setelah memanggil keduanya masuk, mereka memberi perintah kepadanya agar sama sekali jangan berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, "Putuskanlah sendiri, manakah yang benar di hadapan Elohim, mendengarkan kamu atau mendengarkan Elohim?"
Sebab bagi kami tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Setelah mengancam dengan keras, mereka melepaskan semuanya, mereka melepaskan keduanya, karena mereka tidak menemukan alasan untuk dapat menghukum keduanya. Dan orang banyak itu terus memuliakan Elohim atas apa yang telah terjadi. Sebab orang yang telah mengalami mukjizat kesembuhan itu sudah berusia, sudah berusia lebih dari 40 tahun. ya, puji Tuhan. Baik, kita akan ya, topik firman Tuhan pada pagi ini adalah karya Roh Kudus ya dalam diri orang percaya setelah Pentakosta. Jadi kalau kita melihat tadi kepada teks tadi, ya itu konteksnya adalah setelah Roh Kudus dicurahkan ya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kemudian diikuti dengan bagaimana Petrus dia berkhotbah kepada orang banyak, lalu ada 3.000 orang, kemudian pada satu hari ya satu waktu mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis ya setelah mereka percaya. Lalu kemudian ada mulai terjadi penganiayaan ya. Mulai terjadi penganiayaan karena banyak orang yang menjadi percaya ya. Lalu kemudian sekarang kita akan melihat ya dalam Kisah Rasul pasal 4 ya bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi. Nah, kalau kita melihat ke dalam Alkitab Perjanjian Baru ya kita tahu ada kitab Injil. Ya, ada kitab Injil ya. Injil itu adalah 4 kitab. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Itu disebut Injil. Dari kata Evangelion artinya kabar baik. Ya, itu kabar baik dan kabar baik itu melaporkan ya atau menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya di hadapan para murid. Ya, jadi Injil itu adalah ya sebuah laporan, ya sebuah biografi mengenai Yesus. Ya, itu siapakah Yesus? Ya, kapan dia dilahirkan? Siapa yang melahirkannya? Siapa nama orang tuanya? Ya, mengapa dia dilahirkan? Mengapa dia datang ke dalam dunia? Ya, apa yang menjadi misinya? Kemudian itu menceritakan pelayanannya, mujizat-mujizat yang dia lakukan dan secara khusus adalah ajaran-ajarannya. Lalu kemudian misinya untuk mati di kayu salib, ya penyalipan, kemudian kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Jadi Injil itu melaporkan bagaimana Yesus memperlihatkan kuasanya di hadapan para murid. Ya, dan juga bukannya di hadapan para murid, tetapi kepada orang banyak. Ya, kepada publik yang ada di Israel, ya di Galilea dan di Yudea, ya 2 provinsi pada waktu itu. Bahkan juga dia pergi ya ke kota-kota orang kafir. Jadi itulah Injil, ya. Nah, lalu kemudian setelah keempat kitab itu, dan kita tahu bahwa di dalam Injil, ya Tuhan Yesus sudah menjanjikan akan kedatangan seorang penolong yang lain, yang akan menyertai para murid, yang akan menyertai semua orang percaya, ya, yang akan mengajarkan kepada mereka semua yang Tuhan Yesus sudah katakan, lalu kemudian yang akan menyertai mereka, yang akan memberikan tanda-tanda, ya mujizat-mujizat, itulah Roh Kudus. Ya, jadi di dalam Injil Tuhan Yesus sudah menubuatkan kedatangan Roh Kudus. Lalu kemudian kedatangan Roh Kudus itu kisahnya dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Jadi para rasul Tuhan Yesus itu ada pada waktu itu kan ada 11 ya. Karena Yudas sudah bunuh diri, kemudian mereka pilih lagi satu kalau nggak salah Matias itu. Tapi juga ada kelompok ya murid-murid ya, ada kelompok murid-murid di luar dari yang 12 orang, ada kelompok 120 murid, ya. Nah, jadi murid-murid Yesus itu banyak, ya, tetapi
yang menjadi murid inti itu ada 12. Nah, Kisah Para Rasul itu melaporkan bagaimana para murid memperlihatkan kuasa Yesus dalam diri mereka setelah Roh Kudus dicurahkan. Kisah Para Rasul melaporkan bagaimana para murid memperlihatkan kuasa Yesus dalam diri mereka setelah Roh Kudus dicurahkan. Ya. Jadi itu Kisah Para Rasul itu banyak sekali memperlihatkan, ya. Jadi yang menjadi sentralnya di situ adalah aktivitas pelayanan para murid. Ya. Itu bagaimana setelah Roh Kudus menguasai mereka, ya, memenuhi mereka, ya. Lalu kemudian itu mereka melayani untuk apa? Mereka melayani dalam nama siapa? Mereka melayani dalam nama Yesus. Ya, dan mereka memperlihatkan bagaimana kuasa Yesus. Ya. Bukan hanya kuasa untuk membuat orang percaya, tetapi juga, ya, itu tanda-tanda mujizat yang mereka perlihatkan, ya, sebagai bukti bahwa mereka melayani di dalam nama Yesus. Dan mereka melayani, ya, dengan kuasa Yesus dan untuk kemuliaan Yesus. Dan itu terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Ya, nah jadi ini dia. Ya, Kisah Para Rasul melaporkan bagaimana para murid memperlihatkan kuasa Yesus dalam diri mereka setelah Roh Kudus dicurahkan. Jadi Kisah Para Rasul sesungguhnya, ya, itu fokusnya di situ memperlihatkan karya Roh Kudus. Kalau Injil itu dia memperlihatkan karya Yesus, ya, karya Kristus bagi umat manusia, bagi para murid, ya, dengan misinya untuk mati di atas kayu salib menebus dosa. Nah, sementara Kisah Para Rasul itu melaporkan karya Roh Kudus di dalam diri para murid, ya, ketika mereka memberitakan nama Yesus, ya, keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apa saja karya Roh Kudus dalam diri para murid yang bisa kita temukan di dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi? Apa saja karyanya? Yang pertama adalah karya Roh Kudus yang sangat penting. Yang pertama adalah, ya, Roh Kudus itu memberikan kuasa di dalam pelayanan para murid, ya, kuasa sehingga melalui pemberitaan mereka, ya, orang-orang yang mendengar, ya, hati mereka bisa menerima, ya, hati manusia bisa menerima Injil, mereka bisa percaya kepada berita Injil. Nah, ini disebut karya Roh Kudus yang evangelistik. Ya, jadi Roh Kudus itu dia adalah sosok penginjil sesungguhnya, evangelistik. Ya, kita bisa melihat itu, bandingkan itu, ya, misalnya di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Coba kita buka di situ. Yohanes 16 ya, ayat 8 sampai 11. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ? Ya, nah di sini, ya, di sini Tuhan Yesus mengatakan apabila dia datang, yaitu Roh Kudus, ya. Apabila dia datang, dia akan menginsafkan dunia mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mengenai dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Mengenai kebenaran, karena aku pergi kepada Bapakku dan kamu tidak melihat aku lagi. Mengenai penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, jadi Roh Kudus itu datang, tujuannya apa? Untuk menginsafkan dunia, supaya mereka insaf. Ya, mereka insaf. Ya, mereka bertobat dari dosa-dosanya. Ya, mereka menyadari bahwa mereka orang berdosa, mereka menyadari kebenaran Elohim di dalam Kristus, mereka menyadari, mereka tahu bahwa Tuhan akan datang kembali dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Ya, nah jadi ini adalah sebuah karya yang sangat penting sekali dari Roh Kudus. Ya, ini adalah karyanya yang evangelistik, ya, memberikan itu kuasa, ya, kepada hati manusia, sehingga hati manusia itu bisa percaya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ya, dia menulis dalam satu surat, ya, dia mengatakan, kalau saya tidak salah dalam 1 Korintus itu, tidak ada seorang pun yang bisa percaya dan bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan
kalau bukan Roh Kudus yang menyatakannya di dalam dirinya. Kita ini sesungguhnya dari keberadaan kita sendiri yang berdosa, kita tidak mungkin bisa menyambut panggilan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa bertobat. Sehingga kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, kalau hari ini Opa Effendi bisa menjadi orang Kristen, ya, kalau hari ini Shane bisa menjadi orang Kristen, orang percaya, itu adalah karena Roh Kudus di dalam diri mereka. Roh Kudus di dalam diri saya. Ya, yang memampukan saya, yang membuat saya bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, dan saya kemudian menyerahkan hidup saya kepadanya. Ya, kalau bukan karena karya Roh Kudus itu mustahil. Ya, kita ini semua sama seperti orang-orang di luar Kristus. Kita tidak akan mungkin bisa, ya, itu percaya. Ya, jadi percaya itu sendiri itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Anda hari ini bisa menjadi orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Kristus, ya, mau menjadi murid Kristus, itu adalah anugerah Tuhan untuk Anda. Ya, karena itu tidak diberikan kepada setiap orang. Itu dalam pengertian betul, Tuhan memanggil semua orang. Tapi ada yang masih terus mengeraskan hatinya. Ya, nah, inilah masalah dalam penginjilan. Bagaimana merubahkan hati manusia yang sangat keras? Ya, bagaimana merubahkan hati manusia yang sangat keras? Khususnya merubahkan hati manusia yang diikat oleh roh antikristus. Itu tidak gampang, saudara. Ya, di udara ini, di langit ini, ya, di alam roh itu terjadi pertempuran, kan? Itu antara malaikat Tuhan dengan, ya, malaikat-malaikat dari Lucifer. Dan malaikat-malaikat dari Lucifer, dari si Satan ini, dia berusaha keras, ya, supaya orang tidak mendengar Injil. Itulah sebabnya mengapa di negara-negara komunis, ya, dan juga di negara-negara non-Kristen, kemudian si roh antikristus dia mempengaruhi para pemimpin di negara-negara itu untuk apa? Untuk menghalangi Injil diberitakan. Ya, untuk menekan orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen. Supaya jangan mereka bersaksi dan kemudian orang-orang di sekitar mereka itu menjadi percaya. Ya, nah, jadi di udara, ya, ini di langit ini, saudara, di alam roh ini, itu terjadi pertempuran yang sangat keras antara malaikat Tuhan dengan malaikat si jahat. Ya, itulah sebabnya mengapa ketika kita berdoa untuk keselamatan seseorang, ya, kita harus berdoa, minta supaya apa? Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Karena tanpa karya Roh Kudus yang evangelistik itu, orang itu nggak bisa percaya. Kita, ya, ini termasuk, ya, apapun yang kita katakan, sebagus apapun kalimat kita, tidak akan bisa merubah hati dia kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam dirinya. Itulah sebabnya mengapa kita perlu selalu berdoa. Minta hikmat Tuhan waktu berdoa kepada teman-teman kita yang belum mengenal kebenaran. Supaya hatinya bisa dijamah. Ya, saya setiap hari, ya, itu saya menginjili orang-orang yang belum mengenal Kristus melalui internet. Setiap hari saya berdiskusi dengan mereka. Kemudian, ya, itu di dalam diskusi itu saya, ya, itu harus menjelaskan siapakah Yesus. Mengapa dia harus mati? Sulit sekali. Ya, karena di dalam ideologi mereka, ya, mereka tidak percaya Yesus itu mati. Dia diangkat oleh Allah ke surga. Ya, dan mereka tidak percaya Tuhan itu bisa mati. Itulah sebabnya mengapa kita perlu juga menjelaskan secara apologetik, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan Sang Anak yang turun ke dalam dunia, mengambil wujud manusia, tapi tidak berdosa, dan dia mati sebagai manusia. Dia mati sebagai manusia dia bisa mati. Dia mati di dalam karakternya sebagai Tuhan. Ya, karena Tuhan nggak bisa mati. Nah, itu hal-hal itu kita perlu jelaskan. Ya, tapi tetap membutuhkan kuasa Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang evangelistik, supaya orang-orang yang berdiskusi dengan saya ini mereka bisa mengenal kebenaran.
Ya, jadi harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus ya kita harus ingat, dia selalu bekerja di dalam koridor ketika kita memberitakan firman Tuhan dan ketika kita berdoa. Ketika kita memberitakan firman Tuhan yang murni. Ya, bukan firman Tuhan yang ditafsirkan menurut pemikiran kita, tidak. Ya, tapi firman Tuhan yang ditafsirkan berdasarkan ya itu para penulis Alkitab, para penulis firman Tuhan yang sudah diinspirasikan oleh Roh Kudus ketika mereka menuliskan itu. Ya, sehingga pesannya itu selalu sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Juga harus mengandalkan kuasa Roh Kudus melalui doa. Kita harus berdoa. Ya, makanya kita berdoa untuk keselamatan. Ya, kalau ada orang tua kita belum diselamatkan, kita mendoakan mereka. Kalau ada tetangga kita, ada tante kita, ya Eli ya, Erni, ada tantemu, ada tetanggamu belum mengenal Tuhan, doakan, naikkan doa yang sederhana. Tuhan selamatkan. Ini selamatkan tante saya, selamatkan om saya. Ya, ini selamatkan tetangga di sebelah rumah saya, mereka belum mengenal Yesus. Dan juga sambil ya itu berdoa, minta Tuhan beri kesempatan agar bisa memberitakan Injil kepada mereka. Nah, jadi ini yang pertama, kuasa Roh Kudus membuat hati manusia menjadi percaya. Inilah karyanya yang evangelistik. Kemudian yang kedua, ya, ini peran ya, ini peran Roh Kudus dalam diri para murid menyebabkan jumlah mereka bertambah secara fantastis. Kita bisa lihat ayat 4b. Nah, sebelumnya di dalam pasal 2 ayat 41, pada hari Pentakosta dalam sehari jumlah para murid bertambah 3.000. Itu pasal 2 ayat 41. Dan tak lama setelah itu menjadi 5.000 ya di dalam pasal 4. Anda bisa bayangkan tuh, dari 3.000 menjadi 5.000 itu hanya dalam ya, itu dalam beberapa hari. Ya, menjadi 5.000. Nah, memang jumlah mereka masih minoritas ya dibandingkan dengan sekitar 200.000 penduduk Yerusalem pada waktu itu. Jadi kalau mereka 5.000 itu berapa persen? Ya, itu kalau 1% itu kan 2.000. Kalau 5.000 ya berarti cuma 2,5%. Masih kecil. Ya dibandingkan penduduk Yerusalem yang mayoritas orang Yahudi. Ya. Nah, tetapi ini adalah sebuah peningkatan pertumbuhan yang sangat pesat. Ya, 2,5% hanya dalam beberapa hari, wah itu gila itu. Ya, nah pertumbuhan yang sangat pesat itu mengkhawatirkan mayoritas orang Yahudi, sehingga kemudian apa? Ya, dianiaya. Ya, orang Kristen pada waktu itu langsung dianiaya, dan yang pertama-tama dianiaya itu adalah yaitu para murid. Ya, itu para rasul langsung dianiaya mereka. Anda bisa melihat di dalam Kisah Rasul ada banyak penganiayaan dialami oleh Petrus yang masuk penjara, kemudian Paulus masuk penjara, ya, dilempari batu, disiksa. Nah, jadi itu yang terjadi, saudara. Nah, kita bisa membandingkan itu dengan misalnya ya di Indonesia ini ada penganut Ahmadiyah. Ya, itu Ahmadiyah itu adalah sebuah sekte di dalam Islam yang mengatakan ya bahwa Nabi Muhammad itu bukan penutup ya, tetapi ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Itulah Gulam, uh, saya agak lupa itu nama pendirinya, tapi ada Gulamnya. Ya, jadi itu adalah pendiri Ahmadiyah dan dia dianggap sebagai nabi, ya nabi dari sekte Ahmadiyah. Sehingga kemudian ya kelompok ini teman-teman Muslim itu mereka mengatakan Ahmadiyah itu bukan Islam. Orang Ahmadiyah mengatakan itu mereka adalah Muslim. Ya. Nah, tetapi itu terjadi pertentangan di situ antara yang Muslim Sunni Syiah dengan Ahmadiyah, sehingga kemudian ya itu orang Ahmadiyah di Indonesia itu di beberapa lokasi mereka dianiaya ya. Sekarang jumlahnya sudah ada 10 juta, banyak juga ya. Ya, makanya kemudian itu kita lihat orang Ahmadiyah yang ada di Tasik, yang ada di Banten, Cikesik itu dulu kan. Ya, kemudian ada di apa? Madura, di Lombok dan sebagainya.
Kemudian mereka dianiaya. Di Jogja juga, ya itu sekolah Ahmadiyah itu pernah diserang. Ya, karena apa? Pertumbuhannya yang sangat pesat, ya mengkhawatirkan mayoritas orang Yahudi. Ini ya juga yang terjadi kepada orang-orang Kristen. Nah, inilah peran Roh Kudus dalam diri para murid, menyebabkan jumlah mereka bertambah secara fantastis. Ya, jumlah mereka bertambah secara fantastis. Jadi kalau Tuhan punya kehendak, ya untuk satu wilayah itu mereka bisa mengenal Tuhan, ya tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak pemerintah juga. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat di sini. Ya, itu kuasa Roh Kudus dalam diri para murid. Jadi kalau kita lihat tadi poin pertama dan yang kedua, itu dia masih sejalan ya. Jadi kuasa Roh Kudus atau karya Roh Kudus yang evangelistik, membuat orang percaya sehingga kemudian jumlah mereka bertambah dengan pesat. Kemudian yang kedua, itu yang ketiga, kuasa Roh Kudus dalam diri para murid menjadikan para murid tidak menjadi sombong. Ya. Karena mereka tahu bahwa kuasa Yesuslah yang mengadakan mujizat, bukan diri mereka. Ya, kita bisa melihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, coba kita lihat ayat 7 sampai ayat 12 dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Ya, di sini apa yang dikatakan? Mereka menempatkan Petrus dan Yohanes di tengah-tengah dan bertanya, dengan kuasa apakah atau dalam nama siapakah kamu melakukan hal ini? Lalu Petrus yang dipenuhi Roh Kudus menjawab, hai para pemimpin bangsa dan tua-tua Israel, jika hari ini kami diperiksa karena berbuat baik kepada orang yang sakit sehingga ia disembuhkan, maka kamu semua dan seluruh bangsa Israel harus tahu bahwa orang ini sembuh dan berdiri di hadapanmu karena nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan yang telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Kamu semua dan seluruh bangsa Israel harus tahu bahwa orang ini sembuh dan berdiri di hadapanmu karena nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan yang telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Yesus inilah batu yang dibuang olehmu, hai tukang-tukang bangunan, namun dia telah menjadi batu penjuru. Kemudian, ya ini kalimat yang luar biasa ya dari Petrus. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Kita perlu menghafal ayat ini ayat yang penting. Kemudian dia itu mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ini luar biasa ya kalau kita lihat ini. Petrus dengan berani, dia memuliakan nama Yesus. Ya, dia memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu, mujizat yang mereka lakukan itu, mereka lakukan dalam nama Yesus. Kemudian, ya, dia membuat satu statement yang sangat-sangat penting sekali. Dia mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, kita harus pegang ini. Ya, ketika Petrus mengucapkan itu, dia sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntunnya. Roh Kudus yang memimpinnya. Sehingga apa? Ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang, kemudian orang itu melakukan begitu banyak karya-karya spektakuler, ya seperti menyembuhkan orang lumpuh, seperti yang dilakukan oleh Petrus dan para rasul, ya, mereka tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah karya mereka. Tidak, itu adalah karya Yesus di dalam mereka. Jadi nama Yesus selalu ditinggikan. Mereka tidak melihat itu sebagai karya mereka. Jadi ini adalah karya Roh Kudus yang organis. Melakukan mujizat. Ya, kita bisa membandingkan itu dengan para penyembuh yang dielu-elukan seolah-olah mereka memiliki kuasa yang besar.
Ya, tetapi mujizat karena kuasa Yesus itu akan memuliakan Yesus. Ya, coba lihat ini, tidak pernah itu di dalam Alkitab, ya, itu orang kemudian melihat Paulus itu sebagai orang sakti, ya, atau melihat atau kemudian itu mengatakan bahwa Petrus itu orang sakti karena mereka melakukan mujizat, ya, mencelikkan mata orang buta, kemudian menyembuhkan orang lumpuh, bahkan pernah membangkitkan orang mati, ya kan? Itu ada yang jatuh itu waktu Paulus sedang mengajar. Ada yang jatuh dari atas, kemudian meninggal, tapi kemudian, ya, itu dihidupkan kembali oleh Paulus. Ya, kita bisa bandingkan dengan ini. Tidak Dayak katanya sakti. Ya, tapi itu Petrus nggak pernah dianggap sebagai orang sakti. Petrus tidak pernah itu dianggap sebagai orang sakti. Paulus juga. Mereka bukan orang sakti. Jadi ketika kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang, maka kemuliaan itu hanya akan kembali kepada Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ini ada lagunya ini saya ingat. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, segala hal bagi Dia, kemuliaan selamanya. Amin. Ya, jadi segala sesuatu dari Dia. Ya, hari ini apapun yang kita miliki, ya, itu siapa kita, ya, apapun profesi kita, apapun itu pendidikan kita, segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Kemudian itu semua bisa kita kerjakan, kita kelola oleh karena hikmat dari Tuhan, karena penyertaan Tuhan, termasuk diri kita ini sendiri kan, dan dia harus kembali kepada Tuhan. Dia akan kembali kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita? Nah, salah satu karya Roh Kudus itu adalah menjadikan kita berkat bagi orang lain. Ya, itu pemikiran kita, pekerjaan kita, ya, membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Membuat pemikiran mereka menjadi lebih baik. Jadi hidup kita ini membawa kebahagiaan kepada orang lain, bukan hanya diri saya, bukan hanya keluarga saya. Nah, itulah karya Roh Kudus yang organis. Dia akan memuliakan Yesus, tidak memuliakan diri kita. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri para murid, apa yang terjadi? Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalangi mereka untuk tidak memberitakan Injil. Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang sanggup menghalangi mereka untuk tidak memberitakan Injil. Ya, ingat ya, salah satu hal yang sangat penting, Roh Kudus dicurahkan selain dia menginsafkan dunia, kemudian memberikan kita kuasa supaya orang lain percaya. Tetapi Roh Kudus itu diberikan tujuan utama. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, kamu akan menjadi saksiku. Kamu kemudian akan menjadi saksiku. Ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Galilea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan untuk apa? Untuk penginjilan. Itu artinya orang yang tidak punya hati untuk menyelamatkan jiwa orang lain, ya, orang yang tidak punya kerinduan untuk menyelamatkan jiwa orang lain yang belum diselamatkan, itu Roh Kudus belum bekerja di dalam hidupnya.
belum bekerja maksimal, belum bekerja sepenuhnya di dalam hidupnya. Kalau Roh Kudus sudah bekerja secara maksimal di dalam hidup seseorang, maka ya itu getaran jiwa dia adalah gimana ya supaya nama Yesus dikenal. Orang datang kepadanya, orang percaya kepadanya. Ya, jadi tidak ada satu kekuatan. Mereka dihalang-halangi. Ya, para murid ini dihalang-halangi untuk memberitakan Injil. Ya, ini Kisah Rasul 4 ayat 2. Mereka sangat marah. Mereka sangat marah karena keduanya mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari kematian. Ayat 17, mereka mengancam dan melarang mereka. Mereka menempatkan Petrus dan Yohanes di tengah-tengah dan bertanya, dengan kuasa apakah atau dalam nama siapakah kamu melakukan hal ini? Kemudian Petrus dia mengatakan dalam nama Yesus. Kami memberitakan ini dalam nama Yesus. Yesus yang sudah kamu tolak. Yesus yang sudah kamu salibkan. Kemudian Petrus mengatakan, Yesus sudah dijadikan oleh Elohim sebagai batu penjuru, sebagai batu keselamatan. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Setelah itu mereka mengancam dan mereka diancam kan, mereka dilarang. Mereka menempatkan Petrus dan Yohanes di tengah-tengah dan bertanya, dengan kuasa apakah atau dalam nama siapakah kamu melakukan hal ini? Ayat 18. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Setelah memanggil keduanya masuk, mereka memberi perintah kepadanya agar sama sekali jangan berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesus. Itu saudara. Ya, satu pemerintahan atau seorang pemimpin, apakah Roh Kudus menguasai dia atau sebetulnya Roh Jahat menguasai dia adalah itu ditentukan apakah dia mengizinkan pemberitaan Injil atau tidak. Kalau dia melarang pemberitaan Injil, berarti orang ini dikuasai oleh Roh Jahat. Karena iblis itu nggak senang dengan berita Injil. Dia nggak tahan. Kemudian ayat 21. Semakin keras mereka mengancam rasul itu. Setelah mengancam dengan keras, di sini dikatakan, setelah mengancam dengan keras, mereka melepaskan keduanya karena mereka tidak menemukan alasan untuk dapat menghukum keduanya, dan orang banyak itu terus memuliakan Elohim atas apa yang telah terjadi. Nah, kita lihat, ya, apakah para murid itu setelah mereka diancam seperti itu, ya, itu mereka berhenti memberitakan Injil? Tidak. Karena apa? Roh Kudus itu memiliki karya yang karismatik. Memberikan kuasa, lalu kemudian apa? Karena kuasa itu, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalangi murid-murid Kristus untuk tidak memberitakan Injil. Dunia ini sekarang ada 8 miliar manusia, saudara. Dan setiap hari ada lahir manusia-manusia baru yang kita tahu mereka akan, itu mereka dibesarkan, mereka bertumbuh tanpa mengenal Kristus. Jadi tugas kita terus adalah untuk memberitakan Kristus kepada dunia ini. Sambil mengingat bahwa tidak ada satu kekuatan pun, kuasa pun yang bisa menghalangi pemberitaan ini. Nah, jadi ada 4 karya Roh Kudus yang kita temukan dalam Kisah Rasul pasal 4. Yang pertama adalah merubah hati manusia yang keras. Ya. Saya tidak tahu seperti apa hidup kita, hati kita. Ya, tapi itu firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengajar, dia bilang apa? Berbahagialah orang yang lembut, yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Lembut di situ dalam pengertian, ya, itu punya hati yang lembut seperti Musa. Hati kita itu harus lembut seperti Musa. Lembut terhadap firman Tuhan. Artinya apa? Dengar-dengaran terhadap firman
Tuhan. Jangan mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Kalau Tuhan menegur kita atas satu dosa, cepatlah bertobat. Ya. Nah, jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Merubah hati manusia yang keras. Orang yang tidak percaya. Bahkan orang yang mengenai gereja seperti Rasul Paulus pun dia bisa ubahkan. Kemudian yang kedua, membawa banyak jiwa kepada Kristus. Ini karya Roh Kudus. Kita harus punya kerinduan itu. Karena apa? Kerinduan hati Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan. Ya, bukan semata-mata membuat mereka jadi orang Kristen. Karena apa? Banyak orang Kristen belum diselamatkan. Ya, banyak orang Kristen yang mereka ya itu sebetulnya belum lahir baru. Ya, belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Makanya apa? Tidak punya kerinduan kepada jiwa-jiwa. Ya, untuk jiwa-jiwa baru diselamatkan. Jiwa-jiwa belum mengenal Tuhan belum diselamatkan. Nah, kalau Anda tidak punya kerinduan itu, patut dipertanyakan Roh Kudus sudah menguasaimu belum? Kamu sudah lahir baru belum? Kalau kamu sudah lahir baru, kamu akan punya kerinduan supaya orang lain boleh diselamatkan. Tidak mungkin orang yang di dalam yang apa namanya sudah di dalam Yesus, di dalam Tuhan, dia tidak punya kerinduan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya soal membagikan berkat materi ya atau karya-karya sosial, bukan. Tapi yang utama adalah memberitakan Injil, ya memberitakan kabar baik. Ya karena itu yang jauh lebih penting, keselamatan jiwanya, keselamatan rohnya. Ya kemana roh orang itu akan pergi, itu yang sangat penting. Ya, dan ini karya Roh Kudus membawa banyak jiwa kepada Kristus. Kemudian yang ketiga, menolong kita tetap rendah hati. Ya, kalau Roh Kudus menguasai kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Kita tahu ya bahwa bagi dia, oleh dia, untuk dia, baginya lah kemuliaan sampai selamanya. Hanya bagi Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa dia. Ya, itulah sebabnya kalau kita ya ini sepanjang hidup kita ini kita selalu mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya anak-anak kita juga kita latih ya harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Maka mereka akan apa? Tetap menjadi orang yang rendah hati. Mengapa? Karena ya Tuhan akan bawa mereka masuk ke dalam zonanya Tuhan, di mana dia tidak mungkin bisa menghadapi setiap pergumulan tantangan yang ada di situ dengan kekuatannya sendiri. Dia akan ya itu pasti mengandalkan Tuhan, hingga ketika dia berhasil, dan pasti berhasil, ya, kalau di dalam Tuhan itu pasti berhasil ya, nggak mungkin nggak berhasil. Ya anak-anak kita kalau kita serahkan kepada Tuhan, pasti mereka berhasil. Dan ketika mereka berhasil, kita nggak jadi sombong. Dia juga tidak akan jadi sombong. Dia akan tetap rendah hati. Karena Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Kemudian yang keempat, menjaga kita untuk lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ya ini Petrus dan para rasul. Ya, mereka ditekan, mereka diancam dengan keras, tidak boleh memberitakan nama Yesus. Ya, tapi mereka kami akan lebih taat kepada Tuhan daripada kepada. Ya, hari-hari ini kita melihat pemberitaan Injil. Bukan hanya hari-hari ini ya sudah cukup lama ya. Pemberitaan Injil ya bagi orang yang belum mengenal Tuhan, bagi sebuah negara yang belum mengenal Tuhan, itu dianggap sebagai kejahatan, sebagai pelanggaran yang serius. Kemudian para penginjil diancam, gereja-gereja diancam. Ya, bahkan para penginjil dianiaya, pendeta-pendeta, orang-orang Kristen dianiaya. Apakah kita berhenti? Tidak. Kenapa? Karena kita mau lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, membuat kita lebih taat kepada Tuhan daripada kepada. Kiranya ini menjadi doa kita. Pada hari ini, pagi ini, mari kita berdoa supaya apa? Kita memiliki hati yang lembut. Tuhan menolong kita membawa banyak jiwa kepada Yesus. Tuhan menolong kita tetap menjadi pribadi yang rendah.
Dan Tuhan menjaga kita anak-anaknya. Kita lebih taat kepada Tuhan, kepada firman daripada kepada manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa sambil kita menaikkan doa syafaat kita. Apakah ada yang ingin didoakan secara khusus? Ya, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian, kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini yang selalu mendukung kami di dalam doa, saudara-saudara. Saya mengucap syukur untuk kesehatan adik-adik saya. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan dan atas doa-doa saudara sekalian. Sampai dengan saat ini, puji Tuhan adik-adik saya kesehatannya tetap stabil. Dan saya sangat mengucap syukur bulan yang awal bulan ini ya. Awal bulan ini adik saya setiap bulan, awal bulan itu kontrol ke dokter dan untuk jantung, dan dokter mengatakan perkembangan kesehatan cukup baik. Per November tahun ini dokter akan mengurangi lagi beberapa obat. Jadi bukan satu obat lagi, tapi beberapa obat. Jadi saya sungguh mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Mohon tetap dukungan doa untuk kesehatan adik-adik saya. Terima kasih. Oke, masih ada yang lain? Oke, dari saya. Oke, besok kan masa UAS. Saya juga didoakan supaya UAS-nya bisa berjalan lancar. Oh iya, terus saya dapat jadwal ujian kolokium juga. Jadwalnya tuh tanggal 19 nanti. Nah, ini saya juga didoakan supaya ujian kolokiumnya juga bisa berjalan lancar dan supaya untuk proposalnya dapat di ACC sama calon dosen pembimbingnya nanti. Oke, kita juga terus doakan buat teman saya si Dion yang dalam masa pergumulannya itu terakhir saya ketemu dia tuh katanya kondisi bapaknya yang semakin ini, kita juga terus doakan buat dia, buat bapaknya, bukan cuma untuk bapaknya, ya untuk keluarganya dia supaya ada pemulihan gitu. Nah, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik. Masih ada yang lain? Tiara Baik, kalau untuk persiapan UAS-nya ya. siapa? Tiara untuk persiapan UAS. Oh ya, kita doakan Tiara ya, karena Tiara juga untuk UAS ya, sama buat ini ya. Hari ini ulang tahun ya Tiara ya. Nah, kita doakan juga. Baik, silakan Iya. Erni. Erni tadi mau minta didoakan apa? Tidak sering kram. Saya kalau untuk gerak gini kalau kedinginan terus kram-kram terus sih. Oke. Ya, kita doakan kesehatan Erni ya. Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami boleh kembali diingatkan pentingnya karya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami senantiasa hidup dipenuhi dan dikuasai oleh
Kudus. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati supaya bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang maju. Berkati pemerintah kami agar mampu menyediakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, sehingga orang-orang yang menganggur pun dapat memperoleh pekerjaan di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa buat keamanan menjelang pemilihan presiden, juga pilkada-pilkada, dan juga pemilihan anggota legislatif pada tahun depan. Kiranya Tuhan Engkau buka jalan, Engkau tolong supaya bangsa kami tetap dalam suasana yang aman, damai, yang terkendali. Dan supaya siapapun yang akan memimpin bangsa ini, Tuhan sendiri yang siapkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara. Saat ini kami mau bersyukur untuk kedua adik dari Ibu Pendeta, untuk Gabriel dan juga untuk Gideon. Tuhan kiranya terus menolong kedua anakmu ini, hambamu ini, supaya mereka terus mengalami kesehatan yang sempurna, terus mengalami pemulihan-pemulihan dari segala sakit penyakit, khususnya yang terkait dengan masalah jantung. Tuhan jamah Gabriel dan Gideon, Tuhan berkati kedua anakmu ini. Begitu juga Tuhan, kami mau doa untuk Ernie yang sering kram. Tuhan, Engkau lawat dia saat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu menjamah setiap bagian tubuhnya, semua bagian syaraf dan otot-otot yang mengalami kelemahan. Engkau pulihkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini. Tuhan, Engkau pulihkan dia dengan sempurna. Sembuhkan dia dengan sempurna. Kami juga mau berdoa untuk ayah dari temannya Shane, Dion, yang kondisinya mengalami stroke dan semakin menurun. Tuhan lawat ayahnya Dion, lawat dia, jamah dia. Kiranya belas kasihan-Mu boleh dia alami Tuhan. Engkau sembuhkan dia Tuhan di dalam waktu dan rencana-Mu sendiri. Untuk Dion sendiri yang sedang bergumul dengan keimanannya, Tuhan melawat dia saat ini. Dan biarlah dia boleh kembali kepada Kristus dan boleh mengalami pemulihan-pemulihan juga secara khusus untuk keluarga. Berkati Shan juga dalam persiapan ujian, kolokvium, dan juga untuk KKN-nya. Tuhan Engkau tolong dia supaya dia boleh berhasil dalam ujiannya, dan juga praktek KKN sebulan bersama dengan teman-teman dan pembimbingnya boleh dia laksanakan dengan sebaik mungkin. Tuhan menyertai mereka agar mereka menjadi berkat bagi satu desa, satu wilayah di mana mereka mengadakan praktek kerja nyata. Berkati Tuhan anak kami ini. Kami juga teringat untuk Tiara. Kami bersyukur Tuhan hari ini dia boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia lagi. Tuhan kiranya memberi dia kesehatan dan juga menolong dia di dalam studinya agar dia boleh berhasil dengan studinya. Begitupun Tuhan untuk ujian akhir semester yang sedang atau mungkin akan dia jalani saat ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong dia agar dia boleh berhasil dan mengerjakan semua soal-soal dengan sebaik mungkin. Buat dia berhasil dengan studinya, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua orang tua kami dalam masa tua mereka, dimanapun mereka berada. Engkau lawat mereka, sertai mereka, beri damai sejahtera dan sukacita. Begitupun Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gerejamu, Tuhan berkati gerejamu di seluruh dunia, juga di Indonesia, supaya gereja Tuhan tetap menyuarakan suara kenabian bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa. Kami teringat Tuhan untuk perang di Ukraina yang terus berkecamuk Tuhan. Hati Raja ada di dalam tangan Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu.
Kirimkanlah roh perdamaian untuk kedua negara yang sedang berseteru. Nyatakan kasih-Mu Tuhan untuk kedua bangsa ini. Biarlah mereka boleh berdamai Tuhan. Dan semua luka-luka batin boleh disembuhkan oleh cinta kasih Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita kembali menaikkan satu pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita memohon berkat untuk hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita sambil kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin.